Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovita. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Risk Assessment 2. Audit proses in fokus pada bab ini adalah membahas mengenai resiko audit, proses pengaturan materialitas perencanaan, menjelaskan bagaimana auditor mengembangkan strategi audit berdasar penilaian mereka, dan membahas pengukuran kinerja serta prosedur analitis. Yang pertama adalah resiko audit atau audit risk. Resiko audit adalah resiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat, seperti laporan keuangan yang mengalami salah saji material. Tahap pertama dalam penilaian resiko audit melibatkan identifikasi akun dan asersi terkait salah saji material atau risiko bawaan. Asersi merupakan pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan item yang termasuk dalam catatan laporan keuangan. Saat mengidentifikasi akun yang berisiko, terdapat risiko signifikan, yaitu risiko material yang teridentifikasi dan dinilai salah penyajian yang menurut pertimbangan auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Kemudian tahap kedua, melibatkan perolehan pemahaman tentang sistem klien, pengendalian internal, atau risiko pengendalian. Selanjutnya, the audit risk model and its component, atau model risiko audit dan komponennya. Di sini, sebelumnya kita harus mengetahui macam-macam risiko. Yang pertama ada risiko inherent, yang merupakan kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi. Yang kedua ada risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa sistem kontrol internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji material. Auditor akan menetapkan risiko deteksi sebagai respon terhadap risiko material yang salah saji. Risiko deteksi adalah risiko prosedur pengujian auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi salah saji material. Risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai risiko audit rendah, mengingat risiko kesalahan penyajian material klien. Risiko audit dapat disajikan dalam model yang menunjukkan hubungan antar komponennya, di mana AR merupakan risiko audit, IR risiko inherent, CR risiko pengendalian, dan DR termasuk risiko deteksi. Jika risiko inherent dan kontrol tinggi, auditor akan menetapkan risiko deteksi rendah untuk mempertahankan risiko audit yang rendah. Dengan menetapkan risiko deteksi yang rendah, auditor akan meningkatkan tingkat ketergantungan pada prosedur substantif rinci mereka, yang melibatkan pengujian intensif saldo akun akhir tahun dan transaksi sepanjang tahun. Jika risiko inherent dan pengendalian rendah, auditor dapat menetapkan risiko tinggi. Dengan tingkat risiko yang tinggi, auditor akan mengurangi tingkat ketergantungan pada prosedur substantif rinci mereka. Cara lainnya adalah menyoroti peran risiko deteksi yang merupakan elemen yang dapat diubah oleh auditor sebagai tanggapan atas risiko salah saji material klien mereka, di mana DR deteksi risiko, AR risiko audit, kemudian EMM risiko salah saji material. Selanjutnya, materiality atau materialitas. Materialitas digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi terkait dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Di dalam materialitas terdapat dua faktor, yaitu kualitatif dan kuantitatif materiality. Faktor materialitas kualitatif merupakan informasi dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan selain besarnya. Contohnya, jika auditor yakin bahwa pengungkapan atau penghilangan yang tidak akurat akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna. Yang kedua, kuantitatif faktor.
Informasi dianggap material kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Contohnya, auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada materialitas perencanaan yang tepat. Selanjutnya, setting materiality. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci mereka tentang klien mereka sambil tetap memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Semakin rendah materialitas, semakin besar kemungkinan auditor akan menyimpulkan bahwa terjadi salah saji material dan pengujian lebih lanjut akan dibutuhkan. Ketika menetapkan tingkat materialitas perencanaan yang lebih rendah, auditor meningkatkan kualitas dan kuantitas bukti yang perlu dikumpulkan selama sisa audit. Selanjutnya ada audit strategi. Perencanaan auditas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan keseluruhan strategi audit yang menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit, dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal auditor penilaian risiko, yaitu penilaian keseluruhan mereka atas risiko salah saji material. Untuk risiko yang teridentifikasi, langkah pertama menilai apakah pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan kesalahan penyajian material yang terjadi sebagai akibat dari risiko tersebut. Kemudian, jika klien memiliki salah satu atau lebih pengendalian yang tepat, strategi auditnya adalah untuk menguji keefektifan dari kontrol tersebut. Yang ketiga, jika klien tidak memiliki pengendalian yang tepat untuk risiko yang teridentifikasi, maka strategi auditnya adalah untuk melakukan sedikit atau tidak ada pengujian pengendalian untuk risiko yang teridentifikasi. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerjanya sendiri dan kinerja staf seniornya memberi auditor wawasan tentang akun yang menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangan dan akun mana yang berpotensi berisiko salah saji material. Sangat penting bagi auditor untuk memahami KPI mana yang paling dikhawatirkan klien pada tahun itu, sehingga audit dapat direncanakan di sekitar akun yang relevan. Tidak benar jika auditor beranggapan jika semua klien menggunakan KPI yang sama setiap tahunnya. KPI bisa berubah untuk membantu bisnis mencapai tujuan baru. Yang pertama ada profitability. Umum bagi perusahaan untuk menggunakan profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu. Ada rasio harga pendapatan atau PE, harga pasar per saham dibagi dengan pendapatan per saham, menunjukkan seberapa banyak pemegang saham bersedia membayar per dolar pendapatan. Kemudian ada laba per saham atau EPS. Laba dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang diterbitkan, mencerminkan laba atas setiap saham yang ditempatkan. Kemudian ada penghasilan kas per saham atau CEPS. Arus kas operasi dibagi dengan saham beredar, menunjukkan kapasitas arus kas perusahaan untuk setiap saham yang diterbitkan. CEPS membantu menentukan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang, membayar dividen, atau semacamnya. Yang kedua ada liquidity. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Dengan memahami bagaimana klien mengukur dan menilai kinerjanya, serta batasan yang tersirat di perjanjian utang, auditor akan memperoleh pemahaman tentang akun yang berpotensi memiliki risiko salah saji material. Auditor akan menggunakan perhitungan rasio dan analisis tren mereka untuk mengidentifikasi fluktuasi atau disebut dengan prosedur analitik. Selanjutnya, analytical procedure. Prosedur analitis didefinisikan sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian risiko, prosedur analitis digunakan untuk membantu dalam proses identifikasi risiko. Selama fase respon risiko, prosedur analitis adalah metode yang efisien untuk memperkirakan saldo akun.
Pada tahap tinjauan akhir, prosedur analitis digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan mencerminkan pengetahuan auditor tentang klien mereka. Prosedur analitis dilakukan pada tahap penilaian risiko audit untuk membantu mengidentifikasi risiko, meningkatkan pemahaman klien, mengidentifikasi akun yang berisiko salah satu material. Prosedur analitis mencakup perbandingan sederhana, tren analitis, analisis ukuran umum, dan analisis rasio. Yang pertama, comparison atau perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua, tren analisis. Analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun yang ada di tahun-tahun berikutnya sehingga sebagai persentase dari tahun dasar tersebut. Sebuah analisis tren memungkinkan auditor untuk menilai pergerakan dalam akun dari waktu ke waktu dan menentukan apakah tren yang mendasari ditemukan melalui jenis analisis ini sesuai dengan pemahaman mereka tentang klien dan aktivitas selama periode tersebut. Yang ketiga, common size analysis. Analisis ini melibatkan perbandingan saldo akun ke satu baris barang. Contohnya dalam neraca total aset, kalau dalam laporan laba rugi penjualan atau pendapatan. Analytical prosedur yang keempat ada rasio analisis. Dalam rasio analisis ini ada 3 rasio, yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas. Rasio analisis ada rasio profitabilitas yang di dalamnya ada margin kotor. Sebelumnya, rasio profitabilitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang. Margin laba kotor menunjukkan apakah penjual barang memiliki markup yang cukup atas barang yang dijual untuk membayar barang lain. Markup adalah selisih antara harga jual dan harga pokok barang yang dijual. Apabila rasio ini terus turun, klien mungkin mengalami kerugian secara keseluruhan jika tidak mampu menutupi biaya operasional mereka. Yang kedua ada margin laba, menunjukkan profitabilitas perusahaan setelah memperhitungkan semua operasi biaya. Jika turun terus, ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup klien di masa depan. Yang ketiga ada ROA dan ROE. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari rata-rata investasi dalam total aset. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Jika ROA dan ROE turun, maka akan mempengaruhi kemampuan klien mereka untuk membayar dividen dan bunga, dan pembayaran kembali pinjaman yang juga bergantung pada kemampuan klien untuk menghasilkan uang tunai. Kemudian ada rasio likuiditas, mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Ada rasio lancar yang menunjukkan seberapa baik aset lancar menutupi kewajiban lancar. Rasio cepat sama juga. Auditor akan membandingkan rasio klien mereka dengan rata-rata industri untuk menilai likuiditas klien mereka relatif terhadap pesaing dekat. Yang ketiga ada perputaran persediaan, mengukur berapa kali perusahaan menjual persediaannya dalam setahun. Rasio ini digunakan untuk menentukan apakah persediaan di Bali lebih banyak atau lebih sedikit seiring dari tahun ke tahun. Auditor akan membandingkan perputaran persediaan untuk klien mereka dengan rata-rata industri untuk menentukan apakah klien mereka kompetitif dan memiliki perputaran setinggi para pesaingnya. Yang keempat ada perputaran piutang, mengukur berapa kali dalam setahun perusahaan mengumpulkan kas dari debiturnya. Perlambatan risiko ini disebabkan karena klien tidak menindaklanjuti pelanggan yang terlambat membayar dengan cara yang efisien. Jika perputaran piutang turun, auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kecukupan penyisian piutang. Selanjutnya, rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.
Ada rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan proporsi relatif dari total aset yang didanai oleh hutang relatif terhadap ekuitas. Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan berakibat klien tidak akan dapat memenuhi pembayaran bunga kepada kreditor saat jatuh tempo. Yang kedua ada time interest earned, yang diperoleh mengukur kemampuan pendapatan untuk menutupi pembayaran bunga. Apabila terjadi penurunan, pemberi pinjaman dapat membebankan tingkat bunga yang lebih tinggi, atau pemberi pinjaman dapat menarik uang yang dipinjamkan jika klien tidak membayar bunga. Setelah membahas rasio analisis, kemudian ada prosedur analitik lainnya. Prosedur analitik lainnya yang lebih canggih adalah program komputer. Program komputer dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan yang menghasilkan kriteria, analisis deret waktu, dan analisis regresi. Apa analisis multidimensi itu? Analisis multidimensi melibatkan pemilahan data klien ke dalam berbagai dimensi atau ukuran. Misal, data klien diurutkan berdasarkan lokasi. Kemudian yang kedua ada laporan validasi, dapat digunakan untuk melaporkan validitas data klien. Misal, laporan validasi dapat menyertakan detail pemeriksaan karakter. Yang ketiga ada laporan kriteria, adalah ringkasan informasi dan data berdasarkan kondisi yang ditetapkan oleh auditor. Yang keempat ada analisis deret waktu, dapat digunakan untuk menganalisis data yang terjadi secara teratur dalam klien, misal penjualan dan pembelian. Yang terakhir ada analisis regresi, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara berbagai kelompok data atau variabel. Selanjutnya ada faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Ada keandalan data klien, kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu, melakukan anualisasi item pendapatan dan beban sebelum membuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Ada keandalan anggaran dan membandingkan klien dengan data industri. Sampaikan, bila ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.